Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Guguh Prawido Mutakin dengan NIM 2019-3010049 dan teman saya Muhammad Rija Pahlevi dengan NIM 2019-301036. ya. Di sini kita akan menjelaskan tentang X-ray konvensional dan X-ray mobile. Yang pertama adalah X-ray konvensional. Di sini saya sendiri yang akan menjelaskan tentang X-ray konvensional. Pertama yaitu tentang pengertian X-ray konvensional, yaitu di mana pesawat sinar X konvensional adalah pesawat medik yang bekerjanya menggunakan radiasi sinar X, baik untuk keperluan fluoroskopi dan radiografi. Pesawat sinar X harus memiliki sistem diafragma atau kolimator pengatur berkas radiasi, sehingga apabila diafragma tertutup rapat, maka laju kebocoran radiasinya tidak melebihi batas yang diizinkan. Nilai filter permanen tersebut harus dinyatakan secara tertulis pada wadah tabung sinar X. Tabung yang digunakan adalah tabung vakum, yang di dalamnya hanya terdapat dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, yang kemudian disebut hot katoda tube dan merupakan tabung yang dipergunakan untuk pesawat ronsen yang sekarang. Penjelasan selanjutnya yaitu prinsip kerja terjadinya sinar X dari tabung ronsen. Ya, teman-teman bisa lihat di sini adalah gambar dari tabung sinar X. Nah, ini adalah urutan atau proses terjadinya sinar X, yaitu katoda filamen dipanaskan sampai menyala dengan mengalirkan listrik yang berasal dari transformator. Karena panas, elektron-elektron dari katoda atau filamen terlepas. Sewaktu dihubungkan dengan transformator tegangan tinggi, elektron-elektron akan dipercepat gerakannya menuju anoda dan dipusat ke alat pemusat, yaitu Faucing cup. Filamen dibuat relatif negatif terhadap sasaran atau target dengan memilih potensial tinggi. Awan-awan elektron mendadak dihentikan pada sasaran atau target sehingga terbentuk panas, yaitu 99%, dan sinar X yang hanya cuma 1%. Pelindung atau perisai timah akan mencegah keluar sinar X dari tabung, sehingga sinar X yang terbentuk hanya dapat keluar melalui jendela. Panas yang tinggi pada sasaran atau target akibat benturan elektron ditiadakan oleh radiator pendingin. Jumlah sinar X yang dilepaskan setiap satuan waktu dapat dilihat pada alat pengukur miliampere dalam satuan mA. Sedangkan jangka waktu pemotretan dikendalikan oleh alat pengukur waktu. Yang selanjutnya itu di sini ada blok diagram. Teman-teman bisa lihat yang pertama itu rangkaian timer, rangkaian power supply, ada rangkaian HTT, ada rangkaian pemanas filamen, ada rangkaian X-ray tube. Oke, kita pindah ke penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Reza Pahlevi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa perbedaan X-ray konvensional sama dengan X-ray mobile atau X-ray yang bisa dipindahkan. Oke, next pengertiannya. Pengertian dari X-ray mobile adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X dengan membangkitkan tegangan tinggi merupakan pengisian muatan pada kondeksator sehingga X-ray
dioperasikan dengan baterai. Next, prinsip kerja. Di alat ini ada dua prinsip kerja. Dari suplai tegangan 220 volt AC langsung atau dengan baterai. Kerja dari sumber 220 volt yaitu masuk ke step up trafo untuk diangkat tegangannya menjadi 220 kV atau kilowatt, lalu ke rectifier yang kemudian ke X-ray tube, di mana rectifier dan X-ray tube terdapat baterai, dan di antaranya jika baterai terisi maka dia akan menyalurkan tegangan untuk membutuhkan baterai agar bisa mengoperasikan alat X-ray mobile. Setelah terisi penuh akan mencharger ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Next, blok diagram. Dari blok diagram ini kita bisa melihat pertama dari input AC atau 220 atau dari PLN, dia terus masuk ke AD converter dan terus masuk ke baterai dan inverting ke penguat. Setelah dari penguat, dia masuk ke transmisi 1 dan langsung ke unit kontrol. Dan dari unit kontrol dia inputannya ke health volt transmitter atau untuk mengangkat tegangan, dan satu lagi ke support kapasitor block untuk ngeblok tegangan untuk menjadi stabil, dan input variation atau disalurkan ke PC, dan dari head voltage transducer atau pembangkit tegangan dia akan keluar sinar X, dan dari sinar X akan difilter oleh kolimator. Next, bagian-bagian dari mobile X-ray. Yang pertama, tabung sinar X yang paling penting. Yang kedua, kolimator atau filter dari sinar X, atau juga bisa diartikan seperti contoh sebelum sinar X itu keluar, seberapa besar sinar X itu akan keluar. Ketiga, lengan perlempang untuk sinar X. Keempat, hand swatch atau pegangan dari alat. Yang kelima, panel kontrol untuk mengontrol semua yang ada di dalam alat mobil X-ray. Yang keenam, pegangan kemudi yang biasanya dipakai user untuk memindahkan alat mobil X-ray dari tempat satu ke tempat yang lainnya. 7, box kaset. Box kaset ini ya tempat wadah untuk menaruh kaset hasil X-ray. Yang keenam, generator tegangan tinggi atau yang disebut ATT. Next, komponen-komponen yang ada di dalam X-ray. Yang pertama, yang pasti jelas adalah tabung sinar X. Ketika tidak ada tabung maka sangat bahaya karena di sana mempunyai tegangan yang sangat tinggi dan bisa mengakibatkan kecelakaan dalam kerja. Yang kedua, kolimator atau yang biasanya disebut dengan filter untuk memfilter sinar X. Yang ketiga, panel kontrol untuk mengontrol yang ada di dalam tabung sinar X. Yang keempat, hand swatch. Yang kelima, generator. Yang keenam, X-ray tube atau HTT yang dialirkan langsung dari HTT yang ada di alat X-ray mobile. Yang ketujuh, roda. Next. Ya, blok rangkaian mobil X-ray. Blok rangkaiannya yang pertama dari AC ada dua, dia masuk ke pertama ke KV selector dan masuk lagi ke stabilizer MA selector. Nah, yang kita jelaskan dari KV selector. KV selector dia akan diteruskan ke high volt transmitter atau yang biasanya disebut ATT untuk mengangkat tegangannya jadi 220 menjadi
20 kilovolt. Dan setelah itu dia masuk ke diode bridge untuk memperkuat tegangan dari AC tersebut dan dilanjutkan ke tabung X-ray. Nah, ketika di bawah dia akan diturunkan tegangannya menjadi yang ditentukan oleh alat atau mesin tersebut. Nah, ketika di situ dia akan masuk ke filamen transmission dan filamen akan disambungkan terus ke tabung rangkaian mobil X-ray. Oke, yang terakhir, apa sih perbedaan X-ray conversion sama X-ray mobil? Nah, yang pertama yang sangat jelas adalah perbedaannya di cara tempat atau cara untuk melakukan pengambilan sinar X. Nah, kalau yang konvensional X-ray itu hanya bisa di dalam ruangan dan tidak bisa dipindah-pindahkan ke tempat lain karena dia terpaku atau ditanam di dalam ruangan tersebut. Dan kalau mobil X-ray, dia perbedaannya dia mempunyai roda dan dia bisa dibawa kemana saja ketika suatu waktu diperlukan secara mendadak karena fleksibel untuk melakukan radio fotografi. Nah, yang kedua atau yang perbedaan terakhir yang sangat jelas ialah dengan tegangannya atau sumber tegangan. Kalau X-ray konvensional mereka menggunakan tegangan induk atau tegangan yang diam atau tegangan langsung dari PLN yang ada di dalam ruangan itu. Dan untuk mobil X-ray mereka menggunakan baterai ataupun aki karena mereka fleksibel, bisa dibawa kemana-mana, tidak perlu harus dicolokin ke listrik untuk mengangkat tegangan dari alat tersebut. Ya, mungkin ini saja penjelasan dari kami berdua. Ketika ada salah dan hilaf, mohon di komen untuk menjadi evaluasi selanjutnya. Saya kembalikan ke teman saya, Gugum Mutakin. Oke, mungkin cukup penjelasan dari kami untuk video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.